tingkat kesakitan kepemimpinan kita itu betul-betul udah stadium 4. Yang terjadi sekarang ini adalah kepemimpinan yang buruk, gagal bunuh diri, lalu dia metastasi. Lalu itu memang yang terlihat, sakit kepala paracetamol, sakit lambung itu antasida, tapi itu ada simptom dari cancer stadium 4. Jadi mestinya memang kemoterapi, bukan sekedar paracetamol dan antasida. Nah, kita ingin mengucapkan itu bahwa kepemimpinan hari ini harus mengalami kemoterapi dengan risiko atau selamat atau dia tewas. Kita mesti tega menganalisis sampai ke tingkat itu supaya tidak ada lagi bisik-bisik atau saling menduga si ini nanti dipesaing segala macam. Jadi saya ingin selalu punya semacam optimisme. Bangsa ini tidak pernah kehilangan stok pikiran. Sialnya pemerintah hari ini ingin menghalangi pikiran itu. Jadi tugas pemerintah mestinya dia menghalangi penyakit, ini dia menghalangi pikiran, menghalangi akal sehat. Jangan pertimbangan kekuasaan, pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Tapi apapun bagi saya, orang kesehatan, saya berharap ke depan kebijakan itu harus berdasarkan data-data yang benar, data-data yang valid, harus berdasarkan ilmu yang benar. Karena itu, Bung Rocky, mohon izin, akal sehat yang sering didengungkan itu jalan itu. Karena akal sehat itu konsumsinya hanya data yang betul, hanya basis ilmu. Kalau akal sehat, basis data dan basis ilmu. New normal adalah kita punya harapan new kind of Indonesia, dan menurut saya bisa disederhanakan dengan mengatakan bahwa yang kita butuhkan dalam new normal ke depan adalah pemimpin yang bisa menghadapi krisis, yaitu pemimpin yang mengandalkan sains, yang bisa menjaga konsistensi policy, kemudian bisa melakukan public engagement. Krisis ini akan panjang dan diperlukan a true capability dari pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kembali kami hadir menampilkan tayangan yang berkualitas, cerdas, dan bernas dengan narasumber yang cadas untuk mendorong Indonesia yang berakal sehat. Kali ini menampilkan narasumber Sekjen PMI Bapak Sudirman Said, kemudian Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr. Daeng Fakih, dan seorang pengusaha yang juga Ketua Umum HIPPI yaitu Ibu Suryani Motik, dan narasumber yang kehadirannya selalu ditunggu di channel ini yaitu Mas Rocky Gerung. Tema yang akan dibawakan kali ini adalah The New Normal. Apakah Indonesia siap menghadapi new normal? Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu, Bu Wiwi, Pak Rocky Gerung, Pak Sudirman Said, dan Pak Daeng Fakih. Oke, selamat sore. Dengan ini orang-orang hebat semua di bidangnya masing-masing, walaupun bidangnya satu sama lain biasanya terkoneksi. Sore ini atau kali ini kita akan bicara tentang new normal. Saya kira dunia nggak suka dengan istilah new normal. Karena kemarin itu World Economic Forum bicara bukannya new normal, tapi mereka bicara the Great Reset gitu loh. Jadi ada kayaknya akan ada tatanan baru mungkin, baik dalam bermasyarakat, sosial, berinteraksi, kemudian juga dalam kaitan dengan ekonomi. Nah, di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah the new normal. Saya ingin mungkin ke Bung Rocky dulu ya. Sebenarnya setelah COVID nih, apa ya kira-kira yang akan terjadi ke depan? Dunia nih atau Indonesia akan kemana ya? Bagaimana sih orang ke depan ini kira-kira? Dan secara filosofis gitu, apakah istilah yang kita gunakan ini new normal ini tepat gitu? Mungkin saya mau mulai dari Bung Rocky dulu kali ya. Waduh, ini pertanyaan kayak ujian disertasi tuh. Pertanggungjawaban konseptual sampai pada akar filosofinya, dan ini soal yang berat. Mudah-mudahan yang berat ini bisa dibikin ringan dalam percakapan sore ini. Saya berusaha ringankan itu. Ya, saya amati bahwa istilah the new normal itu akhirnya jadi semacam soundbite.
semacam istilah yang gemar diucapkan, diartikulasikan oleh presiden, para menteri, pejabat daerah tuh. Karena kita kehilangan kosakata untuk menerangkan apa sebetulnya yang kita harapkan ke depan. Jadi kalau kita bilang the new normal, lalu kita bilang apa yang new supaya kita bisa sebut nanti kita akan memperoleh yang normal. Gak ada yang bisa jawab. Presiden juga pasti cuma dibisikin, sebut aja new normal. Apa tuh new normal? Berdamai dengan corona. Ya bukan itu kan maksudnya. New normal artinya pelonggaran PSBB. Juga bukan itu maksudnya. New normal itu harus menghasilkan satu perubahan kualitatif. Dalam ilmu kedokteran misalnya harus ada perubahan struktur kimia dari tubuh manusia. Bukan sekedar perubahan fisika yang sekedar perubahan kuantitatif, tapi perubahan kualitatif. Perubahan kualitas. Kualitas energi politik, kualitas value dalam economics, kualitas cara kita menghayati lingkungan. Hari ini kebetulan orang masih merayakan, kemarin adalah Environmental Day, hari lingkungan sedunia. Hari lingkungan hidup dunia. Hari lingkungan hidup sedunia. Ya. Jadi kita ingin proyeksikan apakah Indonesia nanti akan mengalami a new kind of Indonesia gitu. Bukan sekedar new Indonesia, tapi a new kind, jenis baru. Jenis yang betul-betul lengkap menghasilkan alam pikiran keadilan sosial. Kalau kita hitung misalnya, coba kita lihat cepat-cepat. Berita tadi di Amerika, sekelompok masyarakat kulit putih berlutut di depan masyarakat kulit hitam. Sebelumnya polisi sudah berlutut di depan masyarakat publik kulit hitam untuk minta maaf terhadap rasisme. Barusan akan ada gelombang lagi bahwa orang kulit putih dengan kesadaran penuh berlutut untuk minta maaf terhadap 200 tahun rasisme, cara pandang yang merendahkan terhadap orang kulit hitam itu. Jadi itu muncul justru ketika ada COVID. Karena pembentuk penganiayaan terhadap Floyd, orang dapat momentumnya untuk bertobat yang menganggap bahwa ada superioritas kulit putih di Amerika. Kalau itu kita anggap sebagai the new normal, itu betul-betul perubahan kualitatif. Karena satu peristiwa di dalam keadaan pandemi, orang merasakan kita perlu solidaritas. Justru kenapa terjadi kriminalisasi lagi? Sesuatu yang sudah diingatkan dari tahun 61 oleh pejuang hak asasi manusia, Martin Luther King, Dr. Martin Luther King Jr., yang kemudian jadi era baru di Amerika untuk memulai penghentian rasisme, segregasi sosial. Juga di Amerika dimulai 5 Juni tentang penghormatan terhadap lingkungan. Karena itu kemudian PBB menetapkan 5 Juni kemarin sebagai hari penghormatan terhadap lingkungan. Kalau sekedar itu misalnya parameter kita bertanya, setelah COVID, apakah pemerintah akan berlutut di depan orang miskin untuk minta maaf karena kebijakan buruk dalam penanganan kesehatan masyarakat, kebijakan buruk di dalam penentuan prioritas ekonomi karena mengandalkan lebih percaya pada semen daripada percaya pada kesehatan manusia, karena itu infrastruktur fisik lebih ditekankan daripada infrastruktur batin misalnya. Kita mau uji itu. Jadi kalau kita balik pada Indonesia, apa sebetulnya yang dimaksud dengan the new normal? Seharusnya ada semacam perubahan sikap dari pemerintah. Apakah setelah new normal oligarki akan berhenti? Apakah secara new normal demokrasi tidak lagi memakai threshold untuk menghalangi partai-partai lain kecil mencalonkan presiden? Kalau itu tidak terjadi, maka istilah new normal itu jadi semacam letupan di bibir aja tuh, yang hanya bisa kita dengar suaranya, tetapi isinya tidak ada tuh. Sekedar kalau istilah lagu, people hearing without listening. Ya, ya. Jadi kita cuma dengar aja istilah the new normal sebagai gabungan dari 3 suku kata the new normal, tanpa kita pahami apa itu new di dalam normalitas nanti tuh. Karena pemerintah nggak pernah terangkan apa itu new normal. Nah, itu mengakibatkan publik menganggap new normal artinya balik lagi ke mall. New normal artinya boleh lagi korupsi.
Nah itu soal yang mendasar sekali. Kalau kita uji lagi misalnya segi hukumnya tuh. Kalau misalnya udah ada the new normal, berarti undang-undang kedaruratan, Perpu tentang yang udah jadi undang-undang tentang corona, yang dimaksudkan berlaku sampai 2022, mestinya berhenti sekarang kan? Karena udah the new normal. Jadi mesti udah berlaku pidana bagi pemerintah yang masih menaikkan di atas plafon utang itu yang dinaikkan sampai 2022 tuh. Jadi berbagai macam kebijakan yang sekarang begitu dikasih parameter the new normal, mestinya kita ukur berdasarkan kemampuan pemerintah untuk membaca dirinya sendiri. Jadi apa itu the new normal? Adalah cermin buat pemerintah. Anda udah normal apa belum itu? Bukan buat rakyat sebetulnya. Karena seluruh kebijakan hari ini itu disebabkan oleh ketidakmampuan melihat apa yang menjadi esensi dari penanganan COVID ini. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang tidak terjadi. Nah apalagi kalau kita pakai pengetahuan dari para dokter. Bahwa new normal itu mestinya terjadi secara kurvanya betul-betul turun. Jadi peaknya udah dicapai, baru mulai bicara tentang the new normal. Kalau aparat COVID ini masih merangkak naik, masih creeping, ngapain ngomong tentang the new normal kan? Jadi kekacauan pikiran itu yang masuk ke kita. Dan pers sepertinya habis energi untuk mengulas itu baik di dalam tajuk rencana atau kolom-kolom. Ini mengakibatkan kita kehilangan kemampuan untuk menganalisis keadaan kita. Nah karena itu berkumpullah segala macam isu setiap kali ada isu yang mulai meledak meresahkan publik, pemerintah akan berupaya untuk ban isu itu dengan segala macam aparat kekuasaan yang dimiliki. Orang berpikir bahwa new normal mestinya mulai dong demokrasi juga dibikin new. Karena itu pembicaraan tentang pergantian presiden, kemungkinan presiden diimpeach itu dibiasakan ulang sebagai wacana universitas kan. Nah sekarang itu dilarang di UGM, bakal dilarang lagi di UI, dilarang di Erlangga, dilarang di universitas swasta. Jadi justru pemerintah membuat rakyat ini tercekam, padahal kita ingin masuk dalam keadaan new normal. Ketika kita bicara new normal mungkin terlalu berbahaya karena kita nuntut macam-macam. Yang diajukan pemerintah sebagai wacana baru adalah debat tentang undang-undang ideologi Pancasila yang nggak ada relevansinya dengan keadaan kesehatan sekarang. Itu ideologi Pancasila itu udah jadi kesepakatan agung. Ngapain diputuskan lagi di DPR untuk pelembagaan cara mengontrol masyarakat. Jadi pikiran masyarakat akan dikontrol oleh ideologi Pancasila. Jangan-jangan juga akan dianggap bahwa Pancasila itu adalah antivirus. Pancasila itulah vaksin buat si COVID. Nggak ada urusannya tuh. Jadi kita lihat, saya ringkas dulu bahwa istilah new normal akhirnya jadi semacam permainan bahasa saja. Sekedar permainan bahasa. Inti masalahnya, landasan sosialnya tidak dimengerti. Apalagi abstraksi bahwa kita membayangkan the new normal, artinya membayangkan sistem dunia baru. Kita mesti hitung diplomasi baru kita apa? Dalam keadaan COVID masih ada ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara sekarang karena perang dinginnya mulai lagi tuh, ada ketegangan Amerika dan US dengan China, dan itu pemerintah seolah-olah menganggap bahwa itu urusan global, kita urusan dalam negeri. Padahal pandemi adalah satu situasi global di mana seluruh elemen harus kita uji. Global politics, new kind of diplomacy, new kind of economic value, new kind of solidarity, segala macam itu mesti kita persoalkan. Jadi sekali lagi, new normal itu adalah satu konsep etis, bukan sekedar konsep teknis. Saya kira itu pengantarnya, Mbak Yani. Baik, terima kasih. Saya kepingin ke Daeng Fakih. Tadi kalau kita bicara dari Bung Rocky itu bicara ada perubahan kualitatif gitu. Yes. The new normal di dunia kesehatan, atau kita lihat memang masyarakat kita kalau di dunia kesehatan yang saya tahu baru saja menikmati
akses kepada lembaga kesehatan, baik rumah sakit. Dulunya biasa kalau sakit-sakit minum Panadol, Paramex, tinggal beli di warung atau bikin jahe gitu. Nah, dengan BPJS baru menikmati, tiba-tiba BPJS naik dan sebagainya, akhirnya membatasi diri lagi gitu akses kepada kesehatan. Nah, the new normal atau saya lebih senang sih sebenarnya pakai istilah yang digunakan oleh World Economic Forum, the new reset gitu loh. Ada pengulangan tatanan dalam berkehidupan di masa yang akan datang. Itu di bidang kesehatan kira-kira kemana ya? Kemudian apakah yang pertama itu, yang kedua apakah tepat kalau misalnya hari ini yang tadi sudah diangkat oleh Bung Rocky ditetapkan sebagai transisi untuk the new normal gitu. Nah, dari segi kesehatan mungkin itu yang kita ingin tahu, dan kira-kira gambaran ke depan masyarakat kita harusnya atau layaknya diarahkan kemana ya dalam konteks kesehatan gitu. Karena kita kan agak rendah nih masih dalam layak kalau dilihat dari misalnya tingkat kematian, usia muda dan sebagainya. Mungkin itu yang saya ingin dapat gambaran dari Bung Daeng Fakih. Silakan Pak Dokter kita. Ya, makasih Mbak Yani. Ini diskusinya memang karena ada Bung Rocky ini menjadi sangat menarik dan sangat mendalam ini. Saya sudah mendapatkan cukup panjang waktu diundang Bung Rocky ke komunitas dokter itu tentang filosofi kemanusiaan dan tabungan kemanusiaan. Masih ingat ya Bung Rocky ya? Oh ya, dokter jaga di. Nah, ya di Wisma Atlet. Oke. Ya. Jadi Bung Rocky, Pak Sudirman Said dan Mbak Yani, jadi memang kalau dikaitkan dengan COVID ya, new normal itu memang ada yang diartikan secara sempit hanya dikaitkan dengan COVID, dan diartikan yang lebih luas lagi dan mendalam dan sangat substansi yang tadi disampaikan Bung Rocky, tapi saya coba menyampaikan dari sisi kesehatan. Kalau secara teknis dikaitkan dengan COVID, memang new normal ini mungkin semua lembaga kesehatan dunia ini hampir sama penerjemahannya. Jadi sebuah kondisi yang kita berhadapan dengan ancaman virus, ya, dengan ancaman COVID. Ya, jadi kita tidak bicara tentang hidup berdampingan sebenarnya, tidak juga bicara hidup berdamai, karena virus itu sifatnya pasti akan selalu memiliki kecenderungan menyerang manusia. Kenapa menyerang manusia? Sifatnya parasit, karena virus itu semua makhluk hidup termasuk virus ini punya insting untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Untuk bertahan hidup dan berkembang biak itu memang yang paling disukai adalah manusia, jalan napas manusia, karena di situ virus memiliki reseptor. Dia bisa hidup, ya, dia bisa berkembang biak. Oleh karena itu memang istilah hidup berdampingan atau istilah berdamai dengan COVID memang kalau diterjemahkan dengan di tengah-tengah ancaman virus mungkin memang kurang pas. Yang paling pas itu kalau kita hidup di tengah-tengah ancaman dan kita harus mampu beradaptasi dari ancaman tersebut. Manusia mungkin hidup di tengah ekosistem, ya, makhluk hidup manapun mungkin. Bung Rocky nanti akan memperdalam nih, pasti akan satu sama lain akan terjadi saling ada keberuntungan, ada juga ancaman, ada kelemahan dan ada kekuatan. Pasti akan seperti itu. Nah, sekarang ini ada ancaman baru bagi manusia. Ancaman yang lain mungkin kondisi alam dan lain-lain yang selalu berubah. Nah, ini ancaman yang juga diterima oleh komunitas manusia. Kemudian manusia itu dari ancaman yang begitu lama ini dia harus hidup dan harus survive. Ya. Oleh karena itu memang kata-kata yang sangat tepat itu bagaimana dia dalam kehidupan new normal bisa beradaptasi
dan kemudian menjadi survive manusia. Dari segi kehidupan kesehatannya, tentunya kami melihat dari sisi kesehatannya. Oleh karena itu memang kalau secara teknis, Mbak Yani, new normal di bidang kesehatan itu memang harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator. Jadi sering didengungkan oleh pemerintah bahwa setiap pengambilan kebijakan termasuk new normal ini harus berdasarkan sains, gitu kan? Harus berdasarkan istilahnya evidence based atau berdasarkan keilmuan. Berdasarkan keilmuan kalau di bidang kesehatan, new normal itu kriteria dan indikatornya adalah WHO mengatakan, dan itu juga dikutip di dalam peraturan Menteri Kesehatan, itu kondisi harus bisa dikendalikan. Ya. Seperti tadi, kurvanya sudah turun, sudah landai, sudah stabil, pertambahan kasus baru kurang dari 1%. Itu secara teknis. Kemudian syarat yang lain adalah selain indikator dan kriteria yang tercapai, ya, itu harus dilakukan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah yang pertama betul-betul menyiapkan teknik atau cara mendeteksi, cara memeriksa terhadap semua orang yang dicurigai. Itu harus disiapkan. Katanya pemerintah sudah mendorong pemeriksaan massal PCR. Jadi kita akan uji apakah betul pemeriksaan PCR yang disiapkan oleh pemerintah sudah efektif, sudah bagus, ya, ataukah masih kurang. Ya. Yang kedua, mempersiapkan pelayanan kesehatan yang dikhususkan untuk perawatan COVID. Kalau sewaktu-waktu kemudian timbul new normal ini kemudian dikhawatirkan di kemudian hari justru akan membuka penularan lebih banyak sehingga tempat pelayanan itu disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya. Ini dari segi teknis. Ya. Kalau ini semuanya dipenuhi, kriteria dan indikatornya dipenuhi, kemudian persiapannya dipenuhi, maka boleh melakukan kegiatan new normal tadi. Tapi tentunya kegiatan new normal itu tidak serampangan begitu. Jadi dibuka seluas-luasnya, kemudian seluruh aktivitas masyarakat langsung sekaligus dibuka. Tidak. Jadi memang ada pentahapan dan ada skala prioritas. Tidak semuanya kemudian semua aktivitas dibuka. Apa itu yang diprioritaskan? Kalau menurut pandangan kesehatan adalah tempat-tempat yang dari segi pengendalian itu gampang dilakukan. Ya, misalnya kalau sektor industri misalnya, itu tempat-tempat yang kira-kira tempat kerjanya terpisah dari penduduk dan dalam suatu komunitas tertentu, misalnya seperti kawasan berikat, dan disitulah kemudian betul-betul dipantau, disediakan tempat pemeriksaan, disediakan pelayanan, dan kalau memungkinkan memang si pekerja tidak boleh pulang ke tempat, tetapi disediakan asrama di perusahaan tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya tempat-tempat ibadah atau kantor yang secara budaya kerja oleh manajemen, ya, itu gampang sekali kemudian diupayakan untuk para pekerja atau komunitasnya disiplin melakukan protokol kesehatan. Jadi harus dinilai secara satu persatu mana aktivitas yang secara bertahap dibuka, mana yang kemudian belum dibuka sambil dinilai nanti pada gilirannya mungkin terakhir akan dibuka. Misalnya perdebatan yang panjang tentang sekolah, ya. Di Indonesia perdebatannya sekolah kalau dibuka dikhawatirkan menularkan pada anak-anak. Meskipun di negara-negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, dan Singapura kalau nggak keliru, itu sekolah sudah dibuka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya kalau di sekolah itu memakai face shield, kemudian memakai masker,
social distancing, jaraknya dijaga, dan lain-lain. Itu secara teknis, Mbak Yani. Tetapi secara substansi yang disampaikan Bung Rocky tadi, kalau dari bidang kesehatan, new normal ini mestinya kita harus memang merubah strategi kesehatan secara lebih menyeluruh. Yang pertama, kalau sebelum COVID ini, kita terkesan di Indonesia ini lebih mengandalkan kesehatan dari sektor pelayanan kesehatan, perawatan pasien, baik itu di rumah sakit maupun di klinik. Dengan new normal ini, dengan kejadian COVID ini, kita menjadi sangat yakin bahwa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu yang paling penting bukan kemudian dia sakit kemudian dirawat. Kalau itu dilakukan, itu yang pertama produktivitasnya akan turun, ya. Kemudian biaya sangat besar dilakukan, ya. Memang kalau di perawatan penyakit itu bisnisnya lumayan besar, Mbak Yani. Jadi bisnis alat, bisnis obat dan lain-lain. Tetapi ke depan ini seharusnya kita merubah paradigma di bidang kesehatan yang sebenarnya dari awal dulu dilakukan, didengung-dengungkan sebenarnya bahwa paradigma sehat itu lebih baik dari paradigma sakit begitu. Jadi mencegah orang supaya tidak sakit, tetap sehat, itu jauh lebih baik, jauh lebih efisien, dan jauh lebih benefitnya untuk SDM masyarakat Indonesia lebih baik karena produktivitasnya tetap dijaga. Kemarin-kemarin paradigma itu mungkin hanya menjadi slogan, tapi sekarang mestinya kita harus rubah begitu. Rubahnya seperti apa? Harus ada komitmen memang dari segi kebijakan bahwa promotif preventif itu yang sering disampaikan menjelang pilpres begitu. Kalau di bidang kesehatan promotif preventif, tapi tidak pernah dilakukan begitu. Di dalam kenyataan kebijakan itu tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan kemudian ya tetap aja kebijakan kesehatan dalam rangka pelayanan medis yang paling banyak. Padahal yang didengung-dengungkan strategi kesehatan itu adalah promotif preventif. Kita melihat kalau mau berubah ke paradigma itu, maka paling tidak pemerintah dalam kebijakannya, dalam strategi kebijakannya, promotif preventif itu betul-betul didorong. Kalau tidak didorong, ya berarti sebenarnya paradigma new normal di bidang kesehatan itu tidak akan pernah terjadi, meskipun itu menjadi bahan kampanye begitu. Mungkin Pak Sudirman saya tahu kemarin ya bahan kampanye promotif itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Tiap kampanye presiden promotif preventif paradigma sehat itu selalu dilontarkan, tapi kemudian begitu berjalan pemerintahan itu tidak pernah berjalan. Mudah-mudahan dengan pelajaran COVID ini pemerintah akan melihat betul bahwa promotif preventif ini akan berjalan. Kenapa begitu? Karena kemudian ikutannya, kenapa saya mengatakan tidak berjalan dengan ikutan dari kebijakan promotif preventif ini, misalnya ikutan tentang kebijakan pembiayaan di bidang kesehatan. Sekarang masih dominan untuk membiayai obat, alat kesehatan, buka rumah sakit dan sebagainya. Dan itu disediakan untuk orang-orang yang sakit. Pembiayaan untuk mencegah pelayanan kesehatan, salah satunya nih Pak Sudirman Said, Bung Rocky, yang strategis sebenarnya. Sekarang ini di belahan negara-negara maju sudah dikembangkan bagaimana caranya setiap penduduk itu sudah memiliki profil atau data tentang kesehatannya sendiri-sendiri. Bahkan di Korea Selatan memiliki undang-undang khusus namanya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu untuk melihat profil kesehatan seseorang. Per orang memiliki profil itu. Apakah dia memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, ataukah tidak, ya? Ataukah dia sudah mendekati sakit tertentu, ketahuan semua. Dengan ketahuan semua, database-nya ada semua, dibantu oleh teknologi IT yang canggih, semuanya penduduk mengetahui, dan pelaksana pelayanan kesehatan mengetahui, maka disitulah paradigma promotif preventif akan
timbul. Di Indonesia ke arah situ satu jengkal pun tidak dilakukan, Bung Rocky. Hanya kegiatan-kegiatan puskesmas melakukan penyuluhan-penyuluhan di lapangan yang banyak. Jadi memang dengan new normal ini, kalau mau bicara substansi, maka kita harus merubah sebenarnya dari yang kita beratnya ke ngobati orang sakit, sekarang rakyat kita itu betul-betul dijaga, diketahui profil kesehatannya, diketahui secara genetiknya, ya, kecenderungannya kemana. Nanti kalau sudah usia sekian bisa kanker, bisa jantung, dan lain-lain, itu sangat bisa diketahui. Kalau kita betul-betul komit promotif preventif. Dan disitulah kemudian rakyat betul-betul dijaga. Prioritas pertama rakyat harus dijaga dia supaya tidak sakit. Kalau kemudian yang memiliki kecenderungan sakit, ya, dia dijaga supaya kecenderungan sakit ini tidak muncul menjadi sakit. Kalaupun muncul terjadi sakit, dia sakitnya tidak memberat. Kalau ini dikerjakan, maka satu produktivitas SDM kita akan luar biasa karena dia tidak akan gampang jatuh sakit. Yang kedua, nggak usah bingung-bingung biaya BPJS, Bung Rocky, pasti akan secara otomatis akan tertekan karena kita dari awal sudah menjaga supaya sehat, yang cenderung sakit itu tidak menjadi sakit lebih berat. Itu yang pertama secara substansi. Yang kedua, kita sadar dengan COVID-19 ini, Bung Rocky, di bidang kesehatan, seluruh aspek pelayanan kesehatan, seluruh industri kesehatan di Indonesia ini tidak mandiri, Bung Rocky. Nggak ada yang mandiri. Masker pun ternyata tidak mandiri kita. Masih ngambil dari luar. Masker pun yang sederhana. Apalagi kita bicara obat virus, apalagi bicara ventilator, apalagi bicara vaksin. Saya sebelum ini jam 2 tadi sampai tadi mendekati 3:30 masih bicara tentang bagaimana Indonesia membuat vaksin sendiri dengan kekuatan sendiri, ya. Karena selama ini kita tergantung dari luar, ya. Obat-obatan COVID semuanya ngambil dari luar, alatnya juga semua dari luar, APD dari luar. Nah, ini kita sadar bahwa kita ini sangat rentan. Kalau bicara ketahanan kesehatan nasional, kita sangat rentan. Makanya kalau menurut saya pemerintah sekarang dengan kondisi sekarang harus sadar bahwa ketahanan kesehatan kita ini rendah, ya. Kemampuan untuk membantu rakyatnya dengan kekuatan sendiri rendah. Mudah-mudahan dengan new normal kita semua sadar, ya. Terutama memang pemerintah sebagai yang diamanai oleh Bung Rocky, ya, pemerintah diamanai Bung Rocky, Pak Sudirman Said, itu sadar sekarang dengan kondisi begitu, kami berharap kalau di bidang kesehatan, new normal secara substansi, kemudian pemerintah betul-betul mendorong kebijakan kesehatan yang betul-betul bertumpu pada promotif preventif, tidak menunggu orang menjadi sakit baru kemudian diobati. Yang kedua, membuat kemandirian untuk baik pelayanan kesehatan maupun industri kesehatan di tanah air itu didorong untuk bisa mandiri, menjadi trendsetter, tidak hanya menunggu dari luar, ya, apakah itu produksi alatnya maupun guideline-nya maupun panduan-panduannya. Ini sekarang kita masih terus terang, Bung Rocky, di Indonesia ini tidak ada guideline yang dibuat sendiri oleh kita berdasarkan riset. Belum ada, Bung Rocky. Produksi alat kesehatan, obat dan lain-lain, sudahlah hampir 100% itu dari luar. Nah, ini kita harus sadar dan sebenarnya Bapak Presiden pernah bilang hilirisasi tentang farmasi, hilirisasi tentang alat kesehatan, tapi belum jalan nih, Bung Rocky. Ya, jadi yang jalan operasi intelijen. Ya, barangkali dengan hikmahnya COVID ini, ya, dua substansi di kesehatan akan didorong oleh kita semua tentunya. Terima kasih, Mbak Yani. Terima kasih. Oke, Dr. Daeng. Terima kasih, bagus sekali, Bung Daeng. Kita harus putus dulu nih, kayaknya Bung Dirman nih ada kesulitan teknis nih. Ya, Mbak Wiwi bisa dibantu ya? Udah masuk nih. Halo. Sudah. Sudah.
Ya, finally. Baik. Tadi bisa mengikuti mungkin. Tadi kalau Bung Rocky sudah bicara new normal, bagaimana Indonesia ke depan, harusnya ke depan. Kemudian Bung Daeng Fakih menarik sekali bicara new normal dalam kesehatan. Selain dari teknis yang kita sudah sering dengungkan, persyaratan the new normal, kemudian tingkat kematian, tingkat penularan dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah istilah yang digunakan bahwa di dunia kesehatan harusnya pendekatannya promotif preventif. Jadi kalau pendekatan promotif preventif, policy itu kalau pemerintah punya policy itu pasti akan diikuti dengan anggaran-anggaran belanja negara, kebijakan-kebijakannya. Kemudian juga diikuti dengan satu hal pelajaran yang bisa dilihat di industri kesehatan, ternyata kita ini di bidang kesehatan sangat tidak mandiri. Kita ini punya ketergantungan luar biasa, baik mulai dari obat, vaksin, bahkan alat-alat kesehatan. Dan memang kalau dilihat penterjemahan hospital menjadi rumah sakit itu memang nggak tepat kayaknya. Hospital itu kan arahnya bukannya rumah sakit, di kita diterjemahkan jadi rumah sakit. Oleh sebab itu tidak heran juga kalau pemerintah selama ini pendekatannya untuk orang yang sakit, bukan promotif preventif. Nah, saya sekarang ingin tanya ke Bung Dirman, new normal, Bung Dirman nih kita tahu backgroundnya yang lalunya pasti semua orang ini salah satu menteri yang populer sebenarnya. Walaupun populer entah karena kasusnya atau kemudian tidak berlanjutnya, saya nggak tahu juga ini. Tapi yang jelas kita semua tahu populer dan kita tahu punya integritas yang luar biasa, karena itu mungkin juga tidak berlanjut. Yang saya ingin tahu dari Bung Dirman, beliau ini sekarang ini sekjennya PMI, tapi juga beliau menjadi balik ke kampus mengajar soal leadership. Nah, dalam konteks new normal, tadi Bung Rocky bilang ada ke depan nih akan, atau the great reset akan ada tatanan baru cara berinteraksi antara masyarakat, kemudian atau antar lembaga sosial, lembaga non pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, kira-kira posisi masyarakat ke depan, kemudian lembaga masyarakat itu akan kemana ya? Kemudian apa sih, tadi juga Bung Fakih bilang, kita ini nggak pernah punya guidance gitu loh. Padahal kita pernah punya, nggak ada lesson learn gitu. Padahal kita pernah mengalami juga flu burung. Harusnya pada saat pandemi seperti ini bukan sesuatu yang baru kan. Jadi nggak perlu mestinya ada shock yang luar biasa. Sehingga misalnya kayak Korea, Taiwan, bahkan Cina sendiri bisa cepat pick up dengan keadaan dan cepat bisa mengatasi. Kita nih kayaknya shock luar biasa. Seolah-olah yang terjadi di masa lalu tidak ada bekasnya dan tidak ada guidance-nya. Kita nunggu lagi sesuatu yang baru gitu. Jadi knowledge manajemennya nggak jalan gitu loh di negara kita ini. Nah, ini ingin saya tanyakan, bagaimana Bung Dirman melihat ini? Gitu. Silakan. Baik, Mbak Yani. Mbak Yani ini bendahara saya. Jadi kalau saya rapat di PMI sudah ada Mbak Yani sebelahnya. Kita tenang, Dr. Fakih. Semua saya juga tenang. Dan Mbak Yani. Saya ingin bagi dua hal. Yang satu, apa yang dikerjakan PMI, kemudian lesson learned dari apa yang dikerjakan, sama saya mungkin tadi merespon ada 6 negara yang disebut-sebut oleh banyak media internasional dianggap cukup berhasil, dan itu kita dapat juga dari interaksi dengan para sekjen Palang Merah di 51 negara, karena kami tiap, Mbak Yani juga sekali-kali ikut, tiap 3 minggu ada webinar untuk memberi update. Yang pertama mungkin di PMI sendiri kan sejak Januari sebetulnya ketika muncul kasus ini di Wuhan, Pak Ketum sudah ngasih aba-aba bagi Indonesia soal waktu ya. Itu banyak pelabuhan udara terbuka bagi lalu lintas manusia, begitupun pelabuhan laut. Jadi dan kita sangat loose control terhadap traffic itu. Jadi karena itu sejak dulu sebelum dianggap ini soal serius,
PMI sudah melakukan kampanye-kampanye penyadaran publik, penyebaran pamflet, pakai medsos, keliling kampung dengan pengeras suara, itu para relawannya bergerak di seluruh Indonesia. Dan begitu kasus itu muncul bulan Maret, maka kita tingkatkan operasinya dan kita bangun gudang darurat di sebelah markas PMI, kita operasikan hampir 600 armada, baik motor, pickup sampai gunner begitu. Kemudian sampai hari ini kita mengintensifkan kampanye kesehatan, tapi juga melakukan penyemprotan reguler. Gitu. Apa yang kita pelajari dari proses ini semua, alhamdulillah, ternyata nomor satu, masyarakat kita ini masyarakat yang punya adjustability luar biasa. Jadi begitu ada tekanan, kita menyesuaikan diri dan hidup dengan cara-cara baru. Jadi saya kira kita tidak pernah menyaksikan birokrasi ternyata tidak harus menghadap, tidak harus tatap muka. Ternyata meeting lewat online itu ada juga. Kan gitu ya Bang Rogi ya. Jadi bisa hemat luar biasa sebetulnya itu kalau mau dikerjakan gitu. Kemudian saya kebetulan mengajar tiap minggu ada di layar ini dan interaksi sangat baik saja, nggak ada soal. Termasuk saya ngajar di kampung saya di Tegal. Anak-anak Tegal itu biasa dengan interaksi semacam ini. Jadi kemampuan adjustment sebetulnya dari masyarakat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar betapa solidaritas itu mudah sekali dibangun. Ada satu riset yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang sebetulnya tingkat kedermawanannya sangat tinggi, termasuk 5 terbaik di dunia gitu. Dan terutama ketika muncul masalah-masalah seperti ini tuh muncul sikap kedermawanan. Dan saya kira Mbak Yani juga tahu hari ini kita menerima sumbangan dari mulai ikatan siswa STM, guru-guru di kampung. Jumlahnya dari mulai ratusan ribu sampai puluhan juta. Sampai pada karyawan-karyawan institusi seperti OJK, LPS, karyawan perusahaan. Sampai hari ini terus ada terima sumbangan dan memang tidak semuanya besar, tapi itu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat begitu tinggi. Begitupun ketika kami minta tolong kepada siapapun untuk melakukan operasi-operasi yang tadi saya sebutkan, itu nggak pakai jeda langsung, ya jalan. Kementerian PU, Kementerian KLH, Kemlu, Pemda, Koperasi dan sebagainya, TNI, Polri, semuanya bergerak, Pramuka juga, organisasi keagamaan, semuanya seperti tidak punya jarak untuk turun tangan. Memang ada unsur dua hal menurut saya. Kebetulan Pak JK adalah orang yang diterima di mana-mana sehingga dengan cepat bisa mengakses. Yang kedua juga barangkali karena institusinya Palang Merah kan memang organisasi kemanusiaan yang netral, yang apolitis, yang bisa jadi. Tapi ini hajat mengatasi COVID ini luar biasa menjadi simbol atau menjadi panggung dari terbangunnya solidaritas sosial. Nah, yang kedua yang saya adalah 6 negara tadi, ini menarik Mbak Yani, Bapak juga paham ini atau mengikuti ini. New Zealand, Korea Selatan, Jerman, Vietnam, Denmark, dan Taiwan itu dianggap negara-negara yang lebih cepat bisa mengendalikan COVID. 4 hal yang sering disebut oleh berbagai publikasi. Nomor 1 disebabkan karena pendekatan saintifik, pakai data, mendengar ahlinya, kemudian tidak ada politisasi yang berlebihan, semuanya fokus pada keselamatan manusia, itu yang pertama. Jadi they use scientific approach, pendekatan saintifik. Yang kedua, polisinya konsisten. Jadi tidak ada keraguan, maju ya maju, tidak ada maju mundur, tidak ada berubah-ubah. Sehingga berdampak yang ketiga. Yang ketiga adalah public engagement-nya kuat. Jadi dukungan masyarakat kuat karena tahu bahwa dasar dari kebijakan didasari pada sains, pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, konsisten sehingga kemudian engagement dari publik luar biasa kuat. Nah, yang keempat, faktor leadership. Leadership-nya efektif. Sebagai pengajar kepemimpinan, saya coba minta tolong anak-anak nih.
Coba dicek itu background pemimpin di 6 negara itu seperti apa gitu. Dan ini menarik Bung Rocky, menarik. Misalnya New Zealand. New Zealand itu Perdana Menterinya kan luar biasa itu kan. Bahkan sempat disebut oleh New York Times sebagai the most effective leaders on the earth katanya kan. Ternyata dia tidak hanya seorang aktivis dan juga sarjana komunikasi politik, tapi juga dia pernah magang sebagai stafnya Perdana Menteri kedua perempuan, yaitu Perdana Menteri Helen Clark. Jadi dia mengalami political schooling yang luar biasa, sehingga ketika menghadapi kerumitan ini, ya dia kan menjadi brand trust dari mesin politik nasional pada waktu itu. Sehingga ketika dia duduk sebagai pemimpin, ya sudah tinggal mendownload saja gitu. Jadi wajar kalau kemudian langkah-langkah itu bisa dikerjakan. Yang kedua, Vietnam itu rupanya presidennya adalah tamatan National University of Singapore (NUS). Kemudian dia sangat aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi dan politik. Sekali lagi, ketika dia duduk, kemudian muncul gagasan-gagasan yang menarik tadi. Yang ketiga yang saya mau sebut adalah Korea Selatan. Korea Selatan presidennya adalah pada tahun 70-an. Ternyata dia adalah penggerak untuk menghadapi rejim otoriternya Park Geun-hye. Sekolahnya benar gitu ya. Political schoolingnya mengalami proses yang baik ketika memimpin negara itu betul-betul sangat langkah-langkahnya bisa dibuka. Nah, yang terakhir saya mau bagi adalah Taiwan. Menarik sekali. Taiwan presidennya adalah lulusan Cornell University, doktornya di London School of Economics, ya. Wakil presidennya seorang ahli epidemiologi tamatan Johns Hopkins University, yang pada tahun 2003 ketika terjadi flu burung, dia adalah pemimpin dari operasi flu burung, dan dengan itu dia install seluruh instrumennya untuk mengendalikan krisis sekarang. Jadi faktor yang keempat tadi rupanya leadership itu nggak main-main. Dan saya ingin mengatakan pada teman-teman mahasiswa kemarin bahwa only leadership with intrinsic values yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti. Nah, saya berharap betul bahwa di kita ini segera muncul pikiran-pikiran tadi yang disampaikan dari kedua pembicara pertama. Kan kalaupun tidak individu kan bisa kolektif kan, pikiran-pikiran mengenai masa depan, mengenai bagaimana menata new normal, mengenai bagaimana kembali pada substansi gitu. Nah, ini yang mungkin saya kemarin dalam dialog di satu forum mengatakan barangkali kemarin-kemarin itu semua pihak masih dalam proses belajar menemukan puzzle bersama, tapi rasanya kita belum terlambat, masih ada waktu beberapa untuk menyatukan tadi seluruh komponen, sehingga walaupun secara individu mungkin kita punya kekurangan di berbagai sektor, tetapi secara kolektif mungkin perlu ada satu orkestrasi supaya 4 hal tadi bisa dicapai. Go to the scientific approach, polisinya konsisten, jangan berubah-ubah, bagaimana menggalang kekompakan dari dukungan masyarakat, yang ketiga adalah bagaimana memunculkan pemimpin yang efektif di berbagai layar, di berbagai bidang. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Bung Dirman, Bung Sudirman. Saya sekarang ingin ke Bung Rocky nih, karena udah ketawa-ketawa nih. Saya mau minta Bung Rocky menanggapi statement terakhir dari Bung Sudirman. Given the current situation gitu loh di kita. Nah, sementara Bung Rocky tadi juga udah bicara kondisi ideal setelah new normal seharusnya bagaimana posisinya, posisi Indonesia, posisi kepemimpinan, kemudian policy, tatanan demokrasi dan sebagainya. Pertanyaan saya, kira-kira apa sih kira-kira yang harus dilakukan dan bagaimana agar kita bisa mencapai kondisi yang seperti itu? Tadi Bung Dirman juga ada cerita soal leadership gitu. Kenapa negara-negara itu sukses gitu. Nah, ini peran apa yang harus dimainkan dan bagaimana memulainya agar kita tidak ketinggalan lagi gitu loh. Apakah kita dalam konteks pemerintah, kemudian
masyarakat, lembaga-lembaga profesional, kemudian lembaga non pemerintah gitu. Kira-kira apa? Oke. Gitu. Ya, ini akhirnya kita pergi pada inti soalnya, yaitu leadership. Ya. Dan seluruh pemimpin yang disebut oleh Pak Dirman tadi, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, New Zealand, Jerman, semua mereka tidak memerlukan buzzer, tidak memerlukan influencer, karena mereka punya kapasitas. Nah di kita ini yang beroperasi adalah buzzer, influencer, bahkan dokter dibully oleh buzzer. Jadi ini soal leadership. Kalau leadernya bermutu, maka nggak ada pembicaraan tentang mengganti presiden gitu. Nggak ada orang yang ingin ganti Angela Merkel, nggak ada orang yang ingin ganti Perdana Menteri Selandia Baru, nggak ada orang yang ingin ganti Presiden Korea Selatan, tidak ada yang ingin mengganti Presiden Taiwan karena mereka adalah leader. Tapi kalau mereka jadi dealer, semua orang akan berpikir untuk mengganti. Jadi benar Pak Dirman mengajar leadership, dan seharusnya ada mata kuliah khusus tentang the new leader gitu di dalam leadership itu. Atau saya nggak mau sebut the new president ya, the new leader aja. Karena kita kebanyakan dealer di pemerintahan tuh. Dealer itu sifatnya adalah melihat peluang untuk dirinya sendiri. Leader memikirkan masa depan bangsa, itu bedanya. Kalau dealer di bidang ekonomi jelas itu adalah ethics di dalam ekonomi. Tapi pemerintah itu dia mesti punya leadership. Nah inti dari leadership adalah tidak panik terhadap bisikan-bisikan para dealer. Itu yang menentukan leadership yang punya kapasitas dan konsisten. Kan itu intinya kan. Jadi kalau sekarang saya dengar presiden, para menteri bilang kami mengalami dilema antara memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan atau memelihara momentum ekonomi. Lo leader itu nggak pernah ada dalam dilema. Leader itu memutuskan justru untuk keluar dari dilema. Leader itu kan punya seluruh kemampuan untuk mengaktifkan kebijakan. Ngapain ada dalam dilema? Jadi dia sendiri sudah menyerah sebetulnya, kami ada dalam dilema. Karena tadi nggak ada dalam kemampuan untuk situation calls for decision itu intinya kan. Jadi ini soalnya tuh. Nah itu diingatkan dengan baik oleh Pak Sudirman Said tadi bahwa pada akhirnya variabel utamanya adalah kepemimpinan. Nah hari ini kita mengalami defisit di dalam leadership itu tadi. Nah akibatnya apa? Upaya untuk berpihak pada kesehatan akhirnya diganggu oleh berbagai macam bisikan supaya momentum ekonomi diselamatkan lebih dulu. Itu yang tadi diterangkan oleh Dr. Daeng tadi, Pak Daeng. Itu bahwa yang disebut preventif itu nggak jalan akhirnya kan. Nah yang jalan apa sebetulnya? Kan tugas pemerintah adalah mengantisipasi kemungkinan sakitnya rakyat, mengantisipasi, dan dengan itu dia mencegah gitu, mengantisipasi kesehatan. Nah sekarang yang dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi makar, mengantisipasi pikiran kritis, dan itu yang dicegah. Bukannya mencegah COVID, pemerintah sibuk mencegah oposisi itu. Kan terbalik-balik paradigmanya kan. Jadi ini kita balik lagi tadi bahwa COVID ini pengalaman dunia menerangkan bahwa informasi harus terbuka. Kelegaan untuk menerima kritik harus dibuka selebar-lebarnya. Karena itu selalu ada hubungan antara COVID dan demokrasi. Saya baca banyak jurnal akhirnya menemukan bahwa leadership itu hanya bisa otentik di dalam climate yang demokratis. Karena dengan itu kita tahu bahwa dia adalah leader. Kalau nggak ada demokrasi, orang nggak tahu bahwa dia leader atau sekedar dealer. Apakah dia pemimpin atau sekedar petugas yang disuruh-suruh oleh pemodal segala macam tuh. Ini sebetulnya tantangannya. Jadi sekaligus COVID ini menguji leadership sebetulnya. Nah karena itu saya bisa katakan bahwa pemilu 2024 masih jauh, tetapi kita nggak perlu KPU lagi karena KPU kita namanya COVID sekarang. Dia udah uji siapa yang bisa memimpin di 2024 tuh. Dan ujian itu yang akan seharusnya diingatkan oleh lembaga-lembaga demokrasi bahwa Indonesia hanya mungkin masuk di dalam situasi the new normal dan kembali pada prinsip-prinsip welfare state. Kita menganut welfare state. Karena itu kebijakan di bidang kesehatan harus didahulukan. Apa konsekuensinya? Jelas konsekuensinya adalah
anggaran dikeluarkan dulu untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan, baru sisanya dibagi untuk soal-soal growth. Itu dasar dari negara welfare. Lain kalau kita mau ambil prinsip monetaris dari Chicago School dengan konsekuensi menjadi negara neoliberal, oke, silahkan soal uang aja. Jadi saya mau balik lagi pada sore ini, kita mempercakapkan sesuatu secara prospektif. Nah, konsekuensi dari bercakap-cakap secara prospektif artinya kita mengevaluasi yang today's politics tadi, current issue hari ini adalah lack of leadership itu. Jadi saya kira itu tanggapan saya, yaitu sebagai bangsa kita diuji sekaligus apakah kita sehat dan mampu untuk kompetisi nanti secara global setelah era COVID ini selesai, dan kemampuan itu akan ditentukan oleh siapa yang layak memimpin Indonesia dalam 1-2 tahun ke depan setelah diuji kepemimpinannya di dalam cara penanganan COVID. Saya kira ini lesson learn-nya yang mungkin bisa disosialisasikan sejak sekarang, bahwa kampanye politik itu artinya kampanye kemampuan hari ini memimpin penanganan COVID, bukan masuk di dalam dilema dan menganggap bahwa kekuasaan selalu harus memilih antara ini. Enggak, kekuasaan itu menentukan, bukan memilih. Memilih itu ujian kekuasaan. Jadi decision adalah inti dari leadership. Itu Mbak Yani. Terima kasih Bung Rocky. Saya ingin lanjut ke Bung Daeng Fakih. Ini statement Bung Rocky terakhir. Welfare state. Kalau memang welfare state, seharusnya kesehatan menjadi lead-nya. Begitu. Lalu apa yang dilakukan ID melihat kondisi-kondisi kekinian, dan kita nggak bicara masalah sekarang, mungkin given current situation, posisi sekarang yang kita masih belum jadi promotif, preventif gitu, kita masih fokusnya kepada orang sakit, kemudian mungkin juga APBN kesehatan, dan mohon maaf, saya kira Departemen Kesehatan salah satu departemen yang sangat birokratis, keluhan itu banyak sekali gitu. Departemen yang paling susah diajak maju begitu. itu keluhan dari banyak pihak gitu. Dan dokter itu mungkin juga teman-teman dokter masih dianggap sebagai dokter, mungkin kalau kita sering ada joke, orang yang paling tahu tentang dirinya tapi tidak tahu tentang di luar dirinya. Gitu. Nah, padahal yang dibutuhkan hari ini adalah dokter yang memikirkan rakyatnya untuk kesehatan gitu. Nah, kira-kira posisi ID dalam melihat, dan kita mau bicara new normal Indonesia ke depan dengan keinginan masyarakat kita, kesehatan bukan lagi soal penyakit tapi bagaimana memperbanyak manusia yang sehat di Indonesia, bukan mengobati manusia yang sakit begitu. Dan hari ini kita tahu obat vitamin di Indonesia jauh lebih mahal, dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di Singapura. Kalau kita mau beli vitamin-vitamin yang dibutuhkan itu mahal sekali di Indonesia, bisa 3-4 kali lipat gitu loh. Dan itu waduh luar biasa itu. Nah, apa yang mungkin dilakukan oleh ID melihat, dan bagaimana sih ngelihatnya, apa langkah apa untuk ke depan gitu. Mungkin itu yang saya ingin tanya ke Bung Fakih. Mbak Yani, sebelum saya menjawab tadi, saya ada hal yang tertarik tadi yang disampaikan Pak Sudirman Said dan Bung Rocky. Nah, yang disampaikan Bung Rocky tadi kata-kata antisipasi itu berkaitan dengan ini, mungkin di istilah kesehatan jarang ya terminologi antisipasi. Tapi tadi kalau kita mau mengawinkan new normal secara substansi di bidang kesehatan dengan kita harus merubah new paradigm ya, paradigma baru pelayanan dari yang kita konsentrasi orang sakit ya kepada mencegah orang sakit, kemudian dikawinkan dengan kita harus menjaga ketahanan kesehatan nasional. Itu kalau dikawinkan keduanya itu, kata kuncinya adalah antisipasi. Kemampuan kita mengantisipasi segala kemungkinan, segala sesuatu, agen atau apapun ya, atau benda atau substan apapun atau zat apapun,
atau kondisi apapun yang kira-kira akan mengancam kondisi kesehatan bangsa. Ini mungkin yang masih lemah kita. Kemarin sudah di Wuhan, sudah berkembang, sudah nyampe Singapura, sudah nyampe dekat-dekat tetangga kita, tetapi rupanya daya antisipasi kita yang mungkin kurang. Nah, itu saya tertarik tadi kata-kata Bung Rocky. Jadi kalau mau mengawinkan dua paradigma baru di bidang kesehatan yang substansi, yaitu promotif preventif dan ketahanan kesehatan, maka kita harus berani meningkatkan daya antisipasi. Kalau di istilah kedokteran itu deteksi dini, deteksi cepat secara dini. Nah, itu yang kemampuan kita masih belum. Kemudian betul sekali kalau Pak Sudirman Said tadi sama Bung Rocky mengatakan leadership itu sangat penting. Di bidang kesehatan sangat penting. Di bidang kesehatan itu dikenal istilahnya bukan leadership Bung Rocky, tapi penggerak di bidang kesehatan. Penggerak di bidang kesehatan itu penting. Yang kami harapkan sebenarnya menggerakkan bidang kesehatan itu, ya, atau bidang-bidang yang terkait kesehatan, ya memang harus kuat dilakukan. Kalau enggak jalan itu mesin. Makanya di bidang kesehatan itu yang paling penting adalah menggerakkan, kalau istilahnya bidang kesehatan itu pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat bisa bersama-sama penggeraknya itu melakukan budaya kesehatan. Jadi memang di bidang kesehatan kuncinya juga leadership sebenarnya. Bukan hanya memberikan pelayanan, tetapi ada istilah UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, di mana penggerak kesehatan atau pimpinan di instansi kesehatan itu bisa menggerakkan seluruh masyarakat, ya, melakukan upaya-upaya supaya dia bisa sehat. Nah, disitulah kemudian pentingnya, saya sepakat tadi kalau leadership ini dalam menggerakkan masyarakat, mengambil keputusan, mengambil kebijakan supaya tepat, ya. Saya tidak pakai istilahnya Bung Rocky, tidak mendengarkan pembisiknya, tapi saya kembalikan lagi pada istilah bahwa mengambil kebijakan itu memang seharusnya berbasis ilmu pengetahuan, berbasis time, berbasis data, berbasis evidence base. Karena berbasis data, berbasis evidence base itu berarti berbasis fakta yang terjadi. Karena fakta yang terjadi itu yang mau diselesaikan. Jadi kalau berbasis lain selain fakta yang terjadi, maka pasti fakta yang terjadi itu akan susah diselesaikan. Jadi memang evidence base kalau istilah kedokteran itu sangat penting untuk dilakukan. Yang ditanyakan Mbak Yani tadi memang sebenarnya yang penting harus terjadi di Indonesia nih Mbak Yani. Kalau menurut saya nih, pikiran kami di IDI, pemerintah itu yang diambil adalah porsi yang betul-betul menjaga masyarakat. Pelayanan publiknya yang diambil. Jangan fokus kepada pelayanan kesehatan private. Nah, sekarang ini pemerintah masih fokus ke pelayanan private. Jadi harus ada restrukturisasi di pelayanan kesehatan bahwa fokus pemerintah itu pelayanan publik. Pelayanan private sebenarnya itu bisa diserahkan ke pihak swasta. Jadi pemerintah tidak perlu berpikir banyak tentang pelayanan private. Karena pelayanan private itu dananya yang dibutuhkan besar sekali. Besar sekali. Kalau itu dibebankan kepada pemerintah, pemerintah akan kewalahan. Mestinya pemerintah hanya lebih bersifat sebagai regulator, ya, kemudian mempersilahkan swasta berpartisipasi, ya, kemudian ditata bagaimana cara partisipasinya. Pemerintah fokus di pelayanan yang ke arah publik. Ini sekarang layanan ke arah publik ini terkesan kurang, tapi layanan terhadap private ini bisa dikasih contoh konkret, contoh pelayanan pada publik misalnya. Yang publik ini misalnya bagaimana memodifikasi lingkungan supaya lingkungan itu sehat, tidak menjadi ancaman bagi masyarakat. Bagaimana memodifikasi perilaku semua warga supaya warga dengan perilakunya dia tetap sehat, tidak terancam sakit. Kembali lagi sebenarnya pada paradigma promotif preventif, karena promotif preventif itu lebih ke arah sebenarnya public
public service, public domain. Nah, sekarang yang menjadi fokus pemerintah kadang-kadang rumah sakit rujukan, rumah sakit ini. Jadi betul-betul yang sifatnya private, pelayanan private, hanya pelayanan, kalau di kita pelayanan individu. Di kesehatan itu ada upaya kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan perorangan. Nah, titik tekan sekarang pemerintah di upaya kesehatan perorangan. Mestinya pemerintah upaya kesehatan perorangan ini bisa kemudian pemerintah hanya bersifat regulator, ya, mengatur, menata dengan baik, mengawasi dengan baik, itu dipersilakan pihak swasta, ya, pihak NGO, apapun yang bisa berkontribusi supaya pemerintah lebih fokus kepada UKM, upaya pelayanan kesehatan. Di beberapa negara sebenarnya seperti itu yang terjadi. Bahkan yang saya dengar di Jepang itu klinik-klinik dan rumah sakit banyak yang tidak diurusi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengurusi rumah sakit yang memang rumah sakit ini dikhususkan untuk riset, untuk pengembangan dalam hal pelayanan, pengembangan dalam hal kebijakan. Tapi yang murni pelayanan private itu biasanya memang diserahkan ke private. Pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah? Mengkhususkan pada pelayanan-pelayanan publik, bagaimana mengubah lingkungan menjadi sehat, bagaimana mengikut sertakan masyarakat supaya perilaku hidupnya menjadi sehat. Itu Mbak Yani. Ya, terima kasih, menarik sekali. Dan Bung Dirman, ya, tadi bicara soal leadership gitu. Apakah hari ini kita kelihatannya agak krisis sama persoalan leadership gitu? Apa yang salah ya? Apakah sistem kita yang nggak memungkinkan orang-orang yang punya strong leadership yang kuat muncul begitu? Atau kayaknya dari dulu juga kita nggak pernah melihat di Indonesia orang-orang yang punya kapasitas leadership yang bagus bisa muncul. Nah, mungkin itu yang saya ingin tanya gitu loh. Kira-kira apa yang salah dengan bangsa ini, dengan masyarakat ini? Gitu. Mungkin itu yang saya ingin tanya. Menyambung kepada poinnya Mbak Yani. Tadi yang baru saya ceritakan itu kan soal sekolah formal gitu ya. Kebetulan they went to branded universities gitu ya. Tentu saja proses penyaringannya begitu baik. Kemudian kebetulan dalam proses menuju kepada peran pimpinan puncak itu mengalami schooling yang luar biasa. Tapi apa sih yang mau dibangun sebetulnya? Dalam keadaan normal itu kan orang sering menyebut beberapa karakter dasar, misalnya integritas, kompetensi baik teknikal maupun manajerial, visi begitu ya. Kemudian kemampuan menggerakkan potensi. Ini kan karakter dasar yang dibutuhkan apalagi pada pimpinan puncak di berbagai organisasi. Tapi ada kata-kata begini, a crisis is the true test of a true leadership. Kenapa begitu? Karena krisis tidak ada skripnya, tidak ada teksnya, tidak ada rencananya. Gitu. Sangat spontan jadinya. Karena itu yang diuji adalah ya kemampuan spontannya, kemampuan dirinya apa adanya itu. Tidak mengandalkan pada extended drive atau dorongan-dorongan dari kiri kanan. Dan karena itu yang kita kendaki ke depan adalah, ini ngomong ke depan ya, Bung Rocky jangan nyerempet-rempet keadaan hari ini. Saya palang merah harus netral gitu. Adalah yang memang kapasitas yang ketika diuji dengan krisis itu perlengkapannya cukup, baik di dalam kepala isinya pengetahuan maupun dalam hati isinya adalah attitude. Nah, tadi Mbak Yani mengatakan atau menanyakan kenapa kok sekarang kecenderungannya sebetulnya kata-kata krisis leadership itu tidak monopoli Indonesia, di mana-mana memang selalu ada kekurangan. Karena itu yang menjadi kunci adalah apakah iklim organisasi, kalau dalam bahasa saya itu. Organisasi itu bisa negara, bisa PMI, bisa LSM, bisa partai, bisa pemerintahan. Apakah iklim organisasi memberi tempat bagi tumbuhnya the true leaders itu, pemimpin yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Tapi kalau kemudian yang dimunculkan adalah iklim di mana yang survive, yang didorong adalah
tadi dalam istilah Bung Rocky para dealer gitu. Ya memang tidak mungkin itu, karena itu satu pertentangan value yang diametral antara integritas, kompetensi dengan karakter untuk bertransaksi itu pasti butuh-butuhkan. Jadi ada satu kutipan dari seorang eksekutif, katanya begini, the ace recruit the beast, the beast recruit the beast. Jadi kalau top leadernya itu nilai rata-rata A, maka bawahannya diambil B. Kalau rata-rata B diambil C gitu. Nah, bayangkan kalau bar kita itu begitu rendah, yang muncul akan seperti apa? Jadi kalau tadi mengutip istilah Bung Rocky, kalau Frog rekrut siapa? Sorry. Kalau mau menuju pada new kind of Indonesia, menurut saya kita mesti kembalikan bar kita mesti tinggi, dan kita membayangkan pada waktu kita masih punya 90% warga negara buta huruf saja pada tahun 45, itu yang tampil di top leadership nasional itu isinya orang-orang hebat. Nah, kenapa kita tidak kembalikan itu? Bahwa tentu saja akan ada challenge luar biasa politik kekinian, tapi menurut saya seluruh kapasitas intelektual dari para scholar ini harus menuju kepada kita kembalikan pada Indonesia yang normal, yang dulu pernah kita alami. Mengapa? Karena sesudah ini kesulitan akan luar biasa, dan makin sulit keadaan itu makin diperlukan kemampuan nyata dari pemimpin. Kalau nanti kita makin diurus dengan cara-cara ya remeh-temeh, transaksional, terlalu simplifikasi, itu kita akan sulit sekali untuk keluar dari krisis ini, dan saya kira hukumnya jelas kok. Makin kritikal aspek human safety, makin keselamatan manusia makin kritikal, maka harus kembali pada aspek-aspek pengetahuan, aspek-aspek yang betul-betul mengandalkan kemampuan nyata dari para pemimpin. Dan itu tidak hanya satu, tapi it is collective leadership. Mungkin begitu, Mbak En. Terima kasih. Ini sesi terakhir, saya pengen minta dari masing-masing narasumber kita sore ini untuk memberikan satu statement. Bagaimana kita bisa menuju Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik. Mungkin mulai dari Bung Rocky gitu. Kita artinya kita pernah punya pemimpin yang baik, yang dikagumi di tingkat dunia, tapi belakangan itu menjadi luntur, dan Indonesia menjadi satu negara yang sangat punya posisi di mata dunia. Tentunya kita tidak ingin hal ini akan berkelanjutan begitu. Nah, saya ingin masing-masing dari pembicara untuk membuat satu statement, apa yang sebaiknya apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Dan ini kelihatannya para scholars ini juga terpinggirkan gitu loh. Hari ini kita nggak punya tempat gitu. Nah, ini yang perlu what to do gitu. Silakan Bung Rocky. Iya, saya monitor keadaan terakhir bahwa orang hanya berani berbisik-bisik di belakang tembok kampus. Takut ketahuan pikirannya tuh. Orang berbisik-bisik di belakang meja kerja birokrasi. Orang berbisik-bisik di belakang tongkat komando tuh. Tetapi kita tahu bahwa bisik-bisik itu pada akhirnya tidak bisa dikasih silencer. Dia pasti akan cari outlet. Itu sifat dari keresahan sosial, dan kita ada di dalam situasi itu, potensial jadi krisis, jadi social unrest. Tapi pemimpin hari ini tidak memahami itu atau mengabaikan itu. Jadi ini tingkat kesakitan kepemimpinan kita itu betul-betul udah stadium 4. Nah, yang beri terapi apa itu? Kalau kita belajar sedikit tentang teori sel itu kalau dia menjadi sakit, tubuh kita punya kemampuan, alam Tuhan memberi kemampuan sel itu untuk bunuh diri supaya nggak mengganggu sel yang sehat. Namanya kalau nggak salah apoptosi, Pak Daeng. Kalau selnya bunuh diri, maka yang sampingnya itu selamat. Tapi kalau dia gagal bunuh diri, dia metastasis. Yang terjadi sekarang ini adalah kepemimpinan yang buruk, gagal bunuh diri, lalu dia metastasi. Lalu dianggap bahwa ini penyakitnya ya memang simptomnya adalah sakit kepala. Lalu di simptomnya dikasih paracetamol. Simptomnya adalah gastroesophagus reflux disease, GERD, sakit mah. Dikasih antasida.
Lo itu memang yang terlihat sakit kepala paracetamol, sakit lambung itu antasida, tapi itu ada simptom dari kanker stadium 4. Jadi mestinya memang kemoterapi, bukan sekedar paracetamol dan antasida. Nah, kita ingin mengucapkan itu bahwa kepemimpinan hari ini harus mengalami kemoterapi dengan risiko atau selamat atau dia tewas. Kita mesti tega menganalisis sampai ke tingkat itu supaya tidak ada lagi bisik-bisik atau saling menduga si ini nanti jadi pesaing segala macam. Jadi saya ingin selalu punya semacam optimisme. Bangsa ini tidak pernah kehilangan stok pikiran. Sialnya pemerintah hari ini ingin menghalangi pikiran itu tumbuh itu. Jadi tugas pemerintah mestinya dia menghalangi penyakit, ini dia menghalangi pikiran, menghalangi akal sehat. Nah, forum semacam ini, webinar, setiap hari kita sekarang dibiasakan dengan the new normal, maksud dalam webinar, dimaksudkan untuk memelihara kesehatan akal pikiran demi kesehatan bangsa di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Silakan Bung Daeng. Ya, Mbak Yani, saya hanya sedikit mengomentari di belakang ini. Jadi, orang itu selalu mengatakan mengelola negara sebaiknya mengutamakan masalah hukum, jangan pertimbangan kekuasaan, pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Tapi apapun bagi saya orang kesehatan, saya berharap ke depan kebijakan itu harus berdasarkan data-data yang benar, data-data yang valid, harus berdasarkan ilmu yang benar. Karena itu yang Bung Rocky Gerung mengatakan akal sehat itu sebuah alat untuk mengolah data yang benar sebenarnya. Untuk mengolah pengetahuan sebenarnya. Kalau kita lakukan berbasis pengetahuan, berbasis data, maka fakta yang terjadi itu akan terpecahkan dengan baik. Jangan sampai kebijakan ke depan, terutama di bidang kesehatan, kemudian tidak diambil berdasarkan data-data yang tepat, ya, sehingga kemudian kebijakannya tidak bisa menyelesaikan secara baik di lapangan. Untuk memperoleh data-data yang betul, kita harus perkuat ini sekarang. Kita tidak punya loh. Di bidang kesehatan agak miskin kita. Baru kemarin waktu kami diskusi dengan Bappenas, memang data kesehatan akan diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan pemerintah akan secara serius memperbaiki supaya setiap pengambilan kebijakan data ini menjadi rujukan dengan jelas, sehingga Bung Rocky mohon izin, akal sehat yang sering didengungkan Bung Rocky itu jalan ini. Karena akal sehat itu konsumsinya hanya data yang betul, hanya basis ilmu. Kalau akal sehat, basis data dan basis ilmu, sehingga faktanya bisa terobati secara betul. Barangkali itu, Mbak Yani. Terima kasih. Bung Dirman, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Pertama, ini akan lama menurut Pak Ketum, akan 2-3 tahun ke depan normal baru ini akan terjadi, karena itu kita harus jaga energi untuk terus-menerus membantu masyarakat. Saya ingin mengutip kalimatnya Prof. Rocky di depan tadi, bahwa new normal adalah kita punya harapan new kind of Indonesia gitu ya. Dan menurut saya bisa disederhanakan dengan mengatakan bahwa yang kita butuhkan dalam new normal ke depan adalah pemimpin yang bisa menghadapi krisis, yaitu pemimpin yang mengandalkan sains gitu, yang bisa menjaga konsistensi policy, kemudian bisa melakukan public engagement seperti kita belajar dari negara-negara itu. Mengapa? Karena krisis ini akan panjang dan diperlukan a true capability dari para pemimpin. Kalau kemudian kita tidak serius menyiapkan bagaimana langkah-langkah ke depan itu akan dikerjakan, maka dalamnya krisis ini kita tidak akan sulit untuk bangkit. Dan karena itu kita berharap tadi dialog semacam ini bisa terus menyebar. Saya merasakan sebagai orang akademisi juga, walaupun saya mengajar di sekolah kedinasan, tapi kawan-kawan dosen di berbagai perguruan tinggi merasakan yang dikatakan Bung Rocky tadi, kebebasan akademik hari ini adalah mengalami tekanan, dan saya sering mengibaratkan ini seperti mobil
yang pengen dipacu dengan kencang tapi spionnya dicopot, remnya dirusak gitu, speedometernya dirusak sehingga tidak punya alat kontrol. Padahal merek mobilnya apa? SMK apa? Padahal suara-suara kritis, reminder itu adalah kalau kita ibaratkan mobil yang mulai kencang, itu spion, itu speedometer, itu adalah rem. Nah kalau itu semua dirusak, kita berisiko untuk nyemplung bersama. Dan kita tidak ingin itu. Mari kita dorong pikiran-pikiran baik untuk melahirkan collective leadership yang tadi, yang betul-betul memiliki value intrinsik, yang memiliki integritas, kompetensi, punya visi, kemudian bagaimana mampu menggerakkan seluruh potensi yang kita punya. Terima kasih. Value intrinsic, that's the point. Kayaknya Bu Rogi mau kasih komentar gitu. PMI ini jadi PMI itu perhimpunan manusia intelek. Amin. Ini dosen semua di sini kan? Ya. Pak Yani juga dosen. Yani juga dosen. Jadi begitu ini BWM-nya Wiwi ini dibikin ini forum pikiran gitu. Kita bahas isu yang sekarang, isu kontroversial isu, tapi tetap dengan perspektif metodologi. Jadi ya ada bercanda-bercanda sedikit, tapi tetap kita fokus pada upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir gitu kira-kira. Baik, terima kasih semuanya. Ini masukan yang luar biasa. Ini proses pembelajaran juga buat saya, terutama ini satu ilmu yang saya dapat sore ini luar biasa.